Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kita hari ini boleh ada di sini dan hari ini tepat kita merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kali di loteng Yerusalem. Tahun ini saya baca sebuah tulisan ya. Tahun ini itu tahun yang tepat tanggalnya ya, karena Pentakosta atau Paskah, lalu kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Yesus itu dihitung dari kalender Yahudi, dan tahun ini tepat katanya. Jadi diyakini pada waktu Yesus mati pada tahun 33 kalau tidak salah, itu pas tanggal 3 April katanya. Jadi tahun ini pas gitu. Ya, kita rayakan Paskah itu tanggal kematian Yesus tanggal 3 April ya, dan hari ini pas hari ke-50 di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, tapi itu tidak penting. Yang penting bagaimana hati kita ya, mengimani, bagaimana hati kita mengalami Tuhan itu. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang mencari Roh Kudus. Ya, mencari Roh Kudus. Secara umum kata mencari itu memiliki arti kita berusaha mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu, entah orang, barang, atau apapun itu. Ya, kita cari karena belum nampak atau hilang, ya belum nampak atau belum punya, lalu kita cari. Ya, kalau itu dikaitkan dengan judul firman Tuhan pagi hari ini, katakan mencari Roh Kudus, berarti kita belum memiliki atau tidak memiliki Roh Kudus itu, lalu kita cari. Ya, memang judul ini menimbulkan kontroversi gitu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu pemberian gitu. Pemberian dari Bapa yang minta Yesus. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 16 itu berkatakan begini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi Roh Kudus itu pemberian Bapa. Yang Yesus yang minta gitu. Ya, dia kan tadi mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu." Artinya Roh Kudus itu karunia. Ya, karunia secara cuma-cuma. Yesus yang minta gitu kepada Bapa diberikan. Ini sesuatu yang harus disyukuri gitu. Karena diberikan dengan cuma-cuma, tanpa syarat, tanpa andil dari manusia. Ya, manusia tidak punya andil sedikit pun dalam Roh Kudus ini. Kalau ada andil, tentu dalam ayat tadi Yesus mengatakan lain gitu. Kalau kamu baik, kalau kamu berdoa, kalau kamu rajin ibadah, nanti Roh Kudus diberikan Bapa. Tidak, sama sekali. Jadi kita tidak pernah juga, murid-murid juga tidak pernah berpikir gitu, bahwa mereka butuh Roh Kudus. Tidak ada. Ya, mereka tidak pernah berpikir itu, bahwa Roh Kudus itu harus diberikan kepada murid-murid. Tidak ada. Sama sekali tidak. Jadi ini murni adalah karya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma. Jadi kita jangan bangga, jangan sombong, lalu kita berpikir aku punya Roh Kudus. Itu pemberian kok. Pemberian, jadi kita tidak perlu merasa bangga, apalagi sombong gitu. Ini loh aku. Apalagi kalau bisa bahasa roh gitu. Waduh, rasanya melambung gitu. Ya, melambung tinggi. Pada karunia itu karunia yang nilainya sama dengan yang lain, karunia iman, karunia itu sama semua.
Nggak ada yang level tinggi atau rendah. Tapi bangga gitu banget kalau bisa berbahasa roh gitu. Itu dikejar gitu. Dikejar oleh orang-orang terutama di golongan Pentakosta ini. Ya, orang-orang Pentakosta ini waduh mau banget kalau berbahasa roh. Mari kita nanti akan lihat gitu ya bahwa itu karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Jadi harusnya sikap kita adalah mensyukuri karunia Roh Kudus yang diberikan kepada Bapa. Ini sekali lagi kembali kepada apa yang saya bahas tadi. Ini kalimat ini, ya judul ini mencari Roh Kudus itu sebuah konsekuensi loh. Itu dikasih sama Bapak kok. Kan kita tidak perlu cari gitu. Tidak perlu cari. Tuhan kasih. Nanti kita akan temukan apa sih artinya mencari yang saya maksud di sini. Itu yang pertama. Jadi Roh Kudus itu pemberian Bapa. Yang kedua, bahwa pada hakikatnya semua orang percaya itu sudah punya Roh Kudus, jadi tidak perlu dicari. Sudah punya. Yohanes 14 ayat 17 tadi katakan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam orang percaya. Kapan? Sejak kita percaya. Roh itu sudah kita miliki. Kita punya, nanti kita baca ayatnya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari gitu. Tapi kenapa kok tadi judulnya itu mencari? Oke, nanti kita akan bahas. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 ini kisah tentang Roh Kudus yang dicurahkan untuk pertama kali. Saya bacakan. Itu pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Katakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem. Penolong lain yang dijanjikan oleh Allah itu diberikan pada saat itu, hari Pentakosta di Yerusalem. Nah, hari Pentakosta itu sebetulnya hari rayanya orang Yahudi. Ya, jadi istilah hari raya Pentakosta itu sebetulnya hari raya orang Yahudi yang mereka peringati itu dari turun-temurun. Bahkan sampai hari ini. Peringatan apa? Hari turunnya Taurat. Jadi Taurat itu diberikan pada hari ke-50 ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan berikan hari Taurat itu di Gunung Sinai lewat Musa. Dan hari raya Pentakosta ini juga hari raya panen. Nah, jadi mereka merayakan itu hari Pentakosta, dan bukan secara kebetulan. Kalau pada hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan atas gereja pada waktu mereka berkumpul di loteng Yerusalem itu. Bukan kebetulan. Saya percaya Tuhan sudah atur itu. Jadi peristiwa Pentakosta yang terjadi di loteng Yerusalem itu adalah bagaimana pembaptis Roh Kudus, yaitu Yesus itu membaptis gerejanya. Dan itu dianggap hari lahirnya gereja. Jadi kalau hari ini kita dengar ini ulang tahunnya gereja. Ya benar. Kenapa? Karena pada waktu Roh Kudus dicurahkan, itulah terbentuknya gereja.
orang-orang yang berkumpul itu menjadi bibit. Ada diyakini ada 120 orang yang berkumpul di situ. Ya, saya juga waktu ke Yerusalem kan ke tempat itu yang itu dijadikan tempat bersejarah di mana katanya disitulah murid-murid berkumpul. Ruangannya tidak terlalu besar. Saya juga bingung kalau ada 120 orang ngumpul di sini gimana ya? Nggak tahu. Ya, apakah itu benar atau tidak tempat itu? Yang pasti bahwa peristiwa itu terjadi benar. Bahwa itulah saatnya Tuhan membaptis gerejanya dengan Roh Kudus. Dan saat itulah gereja itu terbentuk. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan begini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ketika Tuhan membaptis gerejanya, waktu itu terbentuklah yang namanya gereja Tuhan. Terdiri dari apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, itu golongan di luar Yahudi. Ya, yang disebut bangsa-bangsa lain. Bahkan dalam terjemahan lama itu bahasa kafir. Mereka jadi satu. Tidak ada budak lagi, tidak ada orang merdeka, semua dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, sejak saat itu Roh Kudus tidak pernah ditarik dari gereja. Ya. Tidak pernah. Ketika sekali Allah mencurahkan rohnya di loteng Yerusalem itu, Roh Kudus tetap ada di bumi ini. Tuhan tidak pernah tarik. Ya, Tuhan tidak pernah nyesel, aduh sudah dikasih kok gereja ini gak karuan ya ditarik. Tidak. Berduka ya bisa. Roh Kudus kita bisa mendukan Roh Kudus itu, kita bisa memadamkan Roh Kudus. Dan itu pengalaman dalam sejarah gereja di mana Roh Kudus itu jadi padam. Akhirnya gereja jadi duniawi banget gitu. Duniawi banget sampai Tuhan memulihkan kembali gerejanya. Dengan mengirim yang namanya Martin Luther itu kembali kepada firman Tuhan. Jadi sejak saat Roh Kudus diberikan dan sejak saat itu tidak pernah diambil lagi. Jadi selamanya di dunia ini itu terjadi sekali untuk selamanya di loteng Yerusalem. Nah, kalau tadi kita nyanyi roh tercurah dari surga itu tidak boleh diartikan di sini tidak ada Roh Kudus lalu Tuhan memberikan Roh Kudusnya, enggak. Kita tadi pemimpin pujian biarkan dia bekerja gitu. Jadi kita artikan bahwa Roh Kudus yang tercurah itu bekerja di tengah kita. Menyatakan dirinya bahwa dia ada gitu. Dan dia tetap bekerja sampai hari ini. Dia bekerja. Jadi ketika Yesus membaptiskan Roh Kudusnya itu berarti membaptiskan gereja dengan Roh Kudus itu gereja terbentuk. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita yang percaya kepada Yesus itu, kita dimasukkan dalam gereja itu. Kita dihisapkan gitu, dimasukkan ke dalam gereja, digabungkan ke dalam gereja yang adalah tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 13-14 mengatakan begini, di dalam Dia kamu juga ya ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi waktu kita percaya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh. Itulah saatnya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Memang ini kontroversi gitu kalau di ajaran Pentakosta itu harus mengalami lagi gitu. Harus mengalami lagi pengalaman kedua di mana ketika kita percaya kita harus mengalami baptisan Roh Kudus itu. Loh, terus ayat ini apa artinya? Apa artinya dimeteraikan oleh Roh Kudus waktu kita percaya? Padahal dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kapan kita jadi anak Allah? Waktu kita percaya, kan? Waktu kita percaya, kita itu menjadi anak Allah. Waktu kita percaya, Roh itu diberikan kepada kita. Jadi Efesus 1 ayat 13 itu artinya waktu kita percaya, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Itu meterai sebagai anak Allah. Dan itulah saatnya kita dimasukkan ke dalam gereja. Kita jadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi masih perlu dibaptis Roh Kudus? Kita semua sudah, waktu percaya, kita semua sudah dibaptis Roh Kudus. Apa yang diperlukan adalah kita penuh. Nah, nanti kita bahas ini ya. Kita hanya diminta penuhlah dengan Roh Kudus. Tidak pernah ada perintah, baptislah kamu dan Roh Kudus. Karena baptis Roh Kudus itu bagiannya Tuhan. Gitu. Bukan kita tidak perlu cari. Tidak perlu ada salah kaprah gitu ya. Saya masih ingat ketika saya masih remaja, saya ini ikut ibadah 10 hari gitu ya. Doa 10 hari, katanya kita cari Roh Kudus. Kalau pulang tuh ditanya, Mami saya tidak pernah ikut gitu karena sudah dapat katanya dulu. Tidak pernah ikut. Jadi kalau pulang ditanya, sudah dapat? Belum. Kecewa kan? Kecewa. Oh masih ada beberapa hari. Ya, berapa hari itu kan 10 hari gitu. Ada beberapa hari lagi. Sampai terakhir sudah dapat? Belum. Kecewa kan? Kenapa kita tidak ngerti gitu? Bahwa baptisan Roh Kudus terjadi waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Otomatis gitu. Jadi tidak perlu dicari lagi. Karena ketika kita percaya Yesus Kristus, Roh Kudus diberikan kepada kita, kita menjadi anaknya Allah. Anaknya Allah gitu. Kita jadi anak-anaknya yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Nah, sekarang masalahnya apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus itu atau tidak? Nah, jadi sebetulnya kita tidak perlu mencari gitu. Jadi kalau kita tadi judulnya itu baca Roh Kudus, ya memang tadi saya bilang itu kontroversi akhirnya. Udah punya kok dicari. Nah, kita tidak disuruh mencari dalam pengertian menemukan Roh Kudus itu ya karena kita sudah didiami oleh Roh Kudus itu tidak perlu dicari lagi. Tapi apa tugas kita adalah mencari dan membangun persekutuan dengan Dia. Itu yang perlu dicari. Apa? Membangun persekutuan dengan Dia. Karena bisa saja Roh Kudus itu sudah diam di dalam kita. Tapi tidak punya hubungan pribadi. Kita tidak punya hubungan pribadi, tidak punya keintiman dengan Roh Kudus itu. Dia ada, tapi kita biarkan dia. Ya, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita tidak secara otomatis menghasilkan keintiman. Kita perlu berusaha aktif gitu. Kita harus memberi ruang untuk membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus itu. Itu yang perlu kita cari gitu. Bukan Roh Kudusnya karena sudah ada, kenapa perlu dicari lagi? Kenapa perlu ditunggu lagi? Yang penting adalah bagaimana kita membangun keintiman dengan Roh Kudus itu. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Roh Kudus itu? Yang pertama adalah penuh dengan Roh. Efesus 5 ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh. Ya dalam teks asli dari bahasa Yunani itu dikatakan pleruste and pneumati. Artinya dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus itu dalam jangka waktu lama.
Jadi pengertian dari penuh Roh Kudus itu artinya kita dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus itu dalam jangka waktu lama, tidak sekali jadi tetapi dalam waktu lama. Nah, banyak kali kita berpikir kalau dipenuhi Roh Kudus itu kita membayangkan seperti gelas yang kosong gitu. Nah, kita sering nyanyikan bejanaku, penuhi bejanaku. Lalu kita membayangkan, oh Roh Kudus itu kayak air mengalir. Ya, karena Roh Kudus itu kan air juga. Ya, perumpamaan Roh Kudus itu juga air gitu. Dipenuhi sampai penuh full gitu. Bukan begitu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak bervolume. Tidak ada isinya. Dia roh gitu. Bagaimana mengisi hati kita yang kosong dengan roh gitu. Sampai penuh gitu, sampai full. Banyak salah paham di sini. Saya juga begitu, berpikir begitu gitu. Kenapa? Ketika saya masih remaja yang saya ceritakan tadi itu, saya sering ikut gitu. Nah, biasanya gembala saya itu kalau selesai doa gitu, kita tidak langsung pulang, masih dibahas. Salah satu yang saya paling ingat itu, karena ada seorang ibu itu dia berbahasa roh lancar gitu. Dia bilang ini Roh Kudusnya amber, sampai amber meluap. Kan pikiran saya, oh jadi Roh Kudus itu bisa amber, bisa setengah, ya bisa full, bisa amber gitu, bisa hanya seperempat. Sebetulnya tidak gitu. Tidak, tetapi dikuasai. Penuh itu artinya dikuasai, kita dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Makanya Paulus tadi dalam Efesus 5:18 itu membandingkan mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus. Ketika orang mabuk anggur itu kan dikuasai oleh alkohol itu. Ya, orang yang mabuk itu dia tidak, pikirannya sudah tidak jalan sendiri. Ya, pikirannya dikendalikan oleh alkohol itu sehingga ngomongnya ngaco. Ya, dikendalikan oleh alkohol itu. Nah, begitu juga seharusnya dengan orang yang penuh Roh Kudus. Dikuasai penuh. Ya, sehingga kata-kata kita, pikiran kita, emosi kita, tindakan kita itu dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus secara total dan terus-menerus. Terus-menerus. Itu arti dari penuh Roh Kudus tadi. Bagian kita apa? Bagian kita itu mengendalikan, mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri kita dari ego, dari dosa. Ya, kita mengosongkan dari keinginan daging. Tidak lagi dipimpin oleh keinginan daging. Tapi kita menyerahkan kendali itu kepada Roh Kudus. Untuk mentaati dia. Karena dikatakan Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita dipenuhi Roh Kudus itu artinya kita dikendalikan, dikuasai secara total. Jadi perumpamaan bejana yang kosong lalu gelas yang kosong diisi air itu kurang tepat. Perumpamaan yang benar itu adalah ketika perahu layar. Perahu itu kalau berlayar itu kan ada dayung gitu ya, ada dayung. Nah, ketika nggak ada angin, dayungnya itu dipakai untuk menjalankan perahu. Nah, ketika angin bertiup, apa yang mesti dibuat? Perahu layar itu dikembangkan lebar-lebar gitu. Nah, angin itulah yang mendorong perahu itu ketika layarnya dibuka. Nah, seperti itulah seharusnya kita penuh Roh Kudus. Kita membuka layar hati kita lebar-lebar, beri kesempatan kepada Roh Kudus itu untuk dengan bebas menguasai kita, mengendalikan kita kemana dia mau. Jadi kesimpulan dari Roh Kudus itu, penuh Roh Kudus itu adalah mengizinkan Roh Kudus itu bekerja mengendalikan hidup kita. Bagian kita adalah taat. Nah, taat gitu. Kenapa? Karena Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kita hanya mengaku, oh, saya punya Roh Kudus. Semua punya. Kita semua yang percaya punya. Pertanyaannya sekarang, adakah kita intim dengan Roh Kudus itu? Adakah kita penuh dengan Roh Kudus itu sehingga kita dikendalikan oleh Roh Kudus itu? Atau tidak? Maka kita percuma gitu. Bisa bahasa roh, oh bagus itu. Itu karunia gitu. Dan tidak semua orang dapat itu. Kita punya karunia iman untuk menyembuhkan orang sakit luar biasa. Tapi apa kita penuh dengan Roh Kudus? Karena belum tentu orang itu yang punya karunia itu dikuasai Roh Kudus. Belum tentu. Ya, ada orang yang kalau khotbah itu urapannya luar biasa, banyak orang nangis, tapi dirinya sendiri tidak benar hidupnya. Banyak pendeta-pendeta yang berhasil menobatkan orang, tapi dirinya sendiri terhilang. Belum beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk menguasai dia. Kita tidak bisa menilai orang itu dari karunia-Nya. Yang penuh Roh Kudus itu tidak bisa dinilai dari karunia yang dia miliki, tapi dari buah-buah yang keluar. Nanti kita akan kembali ke situ. Nah, jadi untuk menjalin keintiman dengan Roh Kudus itu yang ada di dalam kita jalin, biarkan dia menguasai kita. Yang pertama, yang kedua, kita membangun komunikasi dua arah. Kita membangun komunikasi dua arah. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 mengatakan begini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka lagi berdoa. Doa itu kan kita ngomong sama Tuhan. Berpuasa itu kita berusaha ngomong dengan Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, berpuasa itu, berkatalah Roh Kudus. Jadi ada dua arah di sini. Kita berdoa, Roh Kudus berbicara. Ini namanya intim dengan Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus itu tidak akan terbangun kalau tidak berkomunikasi dengan Dia. Kita bicara, ya kita berbicara kepada Allah melalui doa yang intim gitu. Jadi bukan sekedar doa ritual gitu ya. Doa, ya asal doa. Tapi benar-benar kita mengalami perjumpaan gitu. Perjumpaan dengan Tuhan. Ada koneksi, ada hubungan benar-benar ketika kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan, benar-benar kita terkoneksi dengan Dia. Kita ketemu dengan Dia, berjumpa dengan Dia. Kita pikir bagaimana berjumpa dengan Tuhan? Rumah saya itu rame gitu. Saya tidak bisa doa kok, konsentrasi. Karena apa? Banyak anak-anak di situ. Sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak terkoneksi dengan Tuhan itu. Kenapa? Karena koneksi dengan Tuhan tuh simple, gampang banget. Tidak perlu konsentrasi sampai kita konsentrasi 100%, kita melupakan segalanya. Enggak boleh kita melupakan mengosongkan diri kita, melupakan segalanya. Enggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan itu kan ada di sekitar kita. Dia ada di sekitar kita. Dalam Mazmur 130 dikatakan, kemanapun kita pergi di situ ada Allah. Sampai kita naik ke langit ada Allah. Di tempat dunia orang mati di situ ada Allah. Dia ada di sekitar kita. Gampang kan berarti ketemu dengan Tuhan? Tidak perlu dicari gitu. Tidak perlu kita naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Boleh saja kita nyepi gitu. Supaya lebih konsentrasi, tidak terganggu oleh kegiatan apa-apa, kita naik ke gunung berpuasa di situ beberapa hari boleh. Tapi kalau itu jadi metode untuk ketemu dengan Tuhan, salah banget gitu. Salah besar. Ada orang yang cerita kepada saya ini kalau berdoa Pak, saya harus mandi dulu. Ya,
bersih-bersih dulu tempat tidur, dibersihkan. Baik, kenapa? Karena dia punya tradisi seperti itu. Dia dulu dari agama Hindu, dia balik gitu, dia jadi Kristen. Dia melakukan itu yang sama. Kalau dengan Tuhan yang lama begitu, kenapa dengan Tuhan yang baru ini nggak seperti itu? Silakan. Tapi kalau itu sudah jadi metode, salah besar. Karena ketemu dengan Tuhan itu simple. Gimana kita bernafas gitu. Bernafas kan simpel kan? Kita bernafas tanpa kita berpikir. Karena Allah itu ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Dia, terkoneksi dengan Dia? Hanya menyadari bahwa ada Allah di sini. Sadar bahwa Allah itu ada. Lalu kita mulai nyapa, terkonek kita. Jadi kita tidak perlu cari Tuhan itu dengan konsentrasi, karena saya tidak bisa doa, tidak bisa ketemu Tuhan. Kenapa? Suasananya rame, ribet. Waktu kita bekerja, kita ada di toko, kita sedang melayani pembeli. Ada Tuhan di situ kan? Kita bisa menyapa Dia kok. Kita ngomong, Tuhan, terima kasih ya. Ketemu. Begitu simpelnya. Kita tidak punya alasan untuk mengatakan saya tidak bisa berdoa. Ribet sekalipun pikiran kita masih bisa ketemu. Cukup sadar saja Tuhan ada di sini. Saya apa? Kita sudah terkoneksi. Kita berbicara dengan Tuhan. Kita ada komunikasi dengan Dia. Lalu bagian yang berikut adalah Roh Kudus itu berbicara. Karena ada komunikasi kan. Jadi persekutuan itu kalau hanya kita yang ngomong dan Tuhan tidak ngomong, itu bukan persekutuan. Persekutuan itu ada dua arah. Yang saya ngomong, orang lain itu ngomong. Itu persekutuan. Tapi kok cuma saya yang ngomong, berdoa banyak, rentetan kata-kata kita suguhkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan terus. Kira Tuhan bicara, kita sudah amin. Doanya amin. Percaya bahwa Tuhan dengar doa saya. Nah, giliran Tuhan berbicara, pikiran kita sudah melayang kemana-mana. Biarkan Roh Kudus berbicara. Makanya doa itu ada baca Alkitab juga gitu. Nah, disitulah Tuhan berbicara lewat Alkitab. Tuhan juga bisa berbicara lewat bisikan lembut di hati kita waktu kita sedang menyembah Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat pikiran kita. Dia pakai segala macam cara untuk berkomunikasi dengan kita. Hanya kita nggak peka gitu. Nggak peka. Oleh sebab itu mari kita sediakan diri. Kita perlu waktu duduk di kaki Tuhan untuk baca firman, untuk berdoa, untuk dengar suaranya. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak berbicara aktivitas ritual ibadah. Tidak salah kita mengadakan ibadah seperti hari ini. Tidak salah. Tapi apakah kita sedang terkoneksi dengan Tuhan? Kita jumpa dengan Dia? Tidak salah kita melayani. Tidak salah kita buat kegiatan organisasi. Tapi hubungan pribadi tidak berbicara tentang hubungan ritual-ritual, kegiatan-kegiatan. Tapi adalah berbicara tentang hubungan pertemuan hati dengan hati. Perjumpaan hati dengan hati. Itu yang penting. Ya, karena banyak sekali orang yang melayani, yang berdoa, tapi hatinya tidak ketemu dengan hati Tuhan. Itu sia-sia. Ya, pelayanan itu tidak salah. Ibadah, ritual ibadah tidak salah. Tapi apakah hubungan intim kita dengan Tuhan itu terjalin? Terjalinkah? Jadi mencari Tuhan di sini, ya mencari Roh Kudus ini bukan menemukan Roh Kudus yang hilang, tapi mencari pribadinya dan kita jalin persekutuan itu, kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu yang dimaksud oleh saya mencari Roh Kudus. Waktu kita berdoa, ketemu dengan Tuhan, waktu kita bekerja,
Apakah Tuhan hadir di situ juga dan kita berbicara dengan Dia? Atau kita di jalan, apakah kita tetap hubungan dengan Tuhan? Ketika kita dekat dengan Tuhan itu, saya percaya ada kekuatan baru. Jadi persekutuan dengan Roh Kudus itu penting, gitu. Penting. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar tambahan dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak bilang begini, oh kamu saya kasih Roh Kudus. Buat apa? Buat apa Tuhan memberi Roh Kudus kepada kita? Tentu ada maksud gitu. Tuhan itu tidak pernah memberi satu karunia hanya untuk hiasan hidup kita. Bukan sekedar oh tambahan karunia gitu. Enggak, tapi ada satu kebutuhan. Ya, Roh Kudus itu menjadi kebutuhan mutlak bagi kita. Kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus itu. Bukan butuh karunianya, walaupun karunia itu diperlukan gitu. Kita perlu karunia Roh Kudus, iya. Perlu. Tapi bukan hanya sekedar itu. Ya, kita butuh Roh Kudus itu baik dalam kehidupan kita secara rohani, baik kita dalam hidup sehari-hari. Kita butuh Roh Kudus itu. Kenapa? Supaya kita jadi saksi Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu persekutuan dengan Roh Kudus itu? Karena kita butuh untuk jadi saksi. Nah, Tuhan bilang kita adalah saksi. Kisah para Rasul Kisah para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Ya, kita bisa memberitakan Injil, berkhotbah, keluar dari otak kita, bisa. Kalau kita mahir, ngomong gitu ya, pintar ngomong. Kayaknya ngomong tidak perlu dipikir gitu. Wah, ada serunya, sampai set. Tapi apakah itu akan mempengaruhi orang lain? Atau malah menjadi sandungan gitu. Oleh sebab itu kita perlu pengurapan dari Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itulah yang bisa menyentuh hati manusia. Karena kita ada orang ada orang yang nakal gitu, anak nakal misalnya, pemuda nakal. Ada orang bilang, aku kepengen ketemu sama orang itu. Tak ngomongi gini nanti. Jamin? Hanya Roh Kudus yang bisa menyentuh hati orang. Oleh sebab itu kita butuh persekutuan Roh Kudus itu supaya kata-kata kita itu menjadi berkat. Gitu. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menyentuh hati manusia dan merubahnya, bukan kita. Paulus mengatakan, aku yang menabur, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Kita bisa menabur, itu saja, menyiram. Itu aja yang bisa kita buat, menabur dan menyiram. Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus itu untuk menyertai kita menjadi saksi bagi dunia ini. Ya, perbuatan kita juga perbuatan baik, tapi kalau tidak diurapi Tuhan, tidak menyentuh hati orang, malah jadi sandungan gitu. Jadi mari kita jalin hubungan dengan Tuhan supaya kita dipakai menjadi saksi bagi Tuhan. Dimanapun kita ada, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, lewat karakter kita bisa menyentuh hati orang dan membuat orang itu sadar bahwa dia salah. Dan itu dibutuhkan, itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh jalin persekutuan itu dengan Roh Kudus. Yang kedua, kenapa kita perlu jalin dengan Roh Kudus? Dan itu penting karena Roh Kudus itu memampukan kita hidup berkenan kepada Allah. Nah, kita tahu bahwa manusia kita itu sudah rusak gitu ya. Tidak ada yang baik katanya dalam hidup kita. Tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik di hadapan kita.
kalaupun kita berbuat baik, Yesaya mengatakan itu seperti kain kotor, kain yang lara gitu. Kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya daging. Keinginan daging itu keinginan yang berlawanan dengan roh, kata Galatia 5 ayat 17. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita butuh Roh Kudus gitu. Untuk apa? Untuk mengendalikan hidup ini. Melakukan kehendak Allah butuh penyerahan. Kita perlu melawan keinginan daging kita. Terjadi peperangan rohani. Bisa? Daging kita itu lemah. Kita tidak mungkin menang dengan keinginan daging kita sendiri. Kita lebih cenderung jatuh. Ya, Paulus mengatakan ketika aku ingin berbuat baik, yang jahat sudah muncul duluan. Apa? Itulah kelemahan daging kita. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita. Untuk memampukan kita berkata tidak kepada dosa dan iya kepada kehendak Allah. Sekali lagi, kita butuh Roh Kudus karena hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk taat kepada kehendak Tuhan sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus itu yang akan merubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Itu Efesus mengatakan. Kita bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi sama seperti Kristus. Dan sekali lagi itu bukan perkara yang mudah. Nah, kok tadi kita dalam bagian kedua itu berbicara tentang bagaimana kita harus melawan keinginan daging kita. Tapi ini kita berfokus kepada bagaimana karakter kita itu dirubah. Nah, dari hari ke hari dirubah menjadi seperti Kristus. Perlukah kita berubah jadi seperti Kristus? Perlu. Karena itu targetnya Tuhan. Tuhan itu memanggil kita, memilih kita menjadi miliknya, supaya kita jadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sama seperti dia. Ketika Yesus datang kembali, kita akan diubah. Itu berbicara tentang tubuhnya. Kita dirubah jadi seperti Kristus, kata dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita dirubah, kita jadi serupa dengan dia ketika Yesus datang. Itu dalam fisik kita dirubah seperti Kristus. Tapi karakter kita itu dirubah dari sekarang ini loh. Dirubah terus. Sampai kita masuk dalam kemuliaan yang sama seperti Kristus. Kita butuh Roh Kudus untuk merubah karakter kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini karakter Kristus. Ya, kok ditanya karakter Kristus itu apa? Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu karakter Kristus yang harus muncul di dalam kita, dan itu hanya dimungkinkan kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus itu. Dia akan merubah karakter kita, dia menanamkan karakter Kristus dalam hidup kita, dan kita beri kesempatan dia untuk terus bekerja sampai buah itu muncul dalam hidup kita dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Roh Kudus tidak hanya menolong kita berhenti dari dosa, tapi dia menanamkan sifat-sifat Kristus dalam kita. Bagian kita adalah menyerahkan diri untuk taat. Menyerahkan diri untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan saya percaya karakter Kristus akan muncul. Ketika Yesus datang sebentar, kita didapati dalam keadaan yang sama seperti Kristus. Mungkinkah kita jadi seperti Kristus 100%? Mungkin saja. Mungkin. Karena itu targetnya Tuhan kok. Tuhan pasti kasih kekuatan kepada kita, ke Roh Kudus menolong kita. Apa kita bisa cacat dan kerut seperti Kristus? Firman Tuhan mengatakan iya. Oleh sebab itu bagian kita adalah menyerahkan hidup kita intim dengan Dia. Jalin persekutuan dengan Dia. Saya percaya kekuatan Roh Kudus akan menolong kita. Ya, sehingga kita benar-benar
menjadi sama seperti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu mari kita cari persekutuan dengan Kristus, jalin keintiman dengan Dia, dan serahkan hidupmu. Tuhan akan menjadikan kita serupa dengan gambaran anak-Nya. Amin.